Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Hadi Al-Bulaki. Pada kesempatan kali ini saya akan berbincang-bincang dengan salah satu atlet Purwakarta, pelatih basket yang katanya sudah melanglang buana di kota-kota lain. Tapi bohong. Selamat malam Kang Amin. Malam Kang Adi. Sehat Kang Amin? Alhamdulillah sehat. Di tengah pandemi seperti ini nih, saya mau ngobrol-ngobrol mengenai dunia basket di Purwakarta. Dunia basket. Gimana nih kegiatan basket di Purwakarta Kang Amin? Ya cukup terpengaruh ya sama adanya dengan pandemi ini. Berapa bulan kita sempat vakum, tapi alhamdulillah sini kesini juga kita juga mulai latihan lagi walaupun cukup ketat ya dengan protokol kesehatan. Belum juga sepenuhnya bisa ikut karena kan kita tahu dengan adanya pandemi ini gak boleh berkerumun terlebih dahulu. Betul. Ya, tapi kalau kegiatan basket lambat laun udah mulai ada lagi dengan protokol kesehatan yang lebih ketat lah. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol jauh mengenai kegiatan apa aja nih mengenai basket di Purwakarta, Kang Amin ini ngelatih sekolah mana aja atau klub apa aja gitu? Kalau saya ngelatih baru kalau SMP 3, SMP untuk ngelatihnya 3. SMP 3. Oh, kalau sekolah SMP-nya SMP 3, terus saya juga pernah ngelatih SMP 5. Terus SMA 1 juga pernah. Kalau untuk klubnya, saya ngelatihnya klub Bintang Harapan Purwakarta di kelompok umur ya yang kecil-kecil lah. Kalau sekarang kelompok umur 14. Junior ya? Iya, junior. Karena kan di Purwakarta belum ada yang senior, jadi kita masih pengembangan di pendidikan anak usia dini. Oh, jadi bisa dikatakan basket di Purwakarta ini basket di Purwakarta ini secara klub itu masih merintis ya Kang Amin? Ya, kalau klubnya sendiri udah lama ada. Cuman untuk pendidikan ke anak-anak usia dininya itu ya baru ada lah. Karena kan di Purwakarta baru legalnya itu klub-klub yang ada di Purwakarta baru tahun ini. 2020. Terus sebelum pandemi. Sejauh mana sih menurut Kang Amin perkembangan olahraga basket di Purwakarta ini gitu? Perkembangannya ya untuk sekarang di tahun 2020 perkembangan udah mulai kelihatan lah ya. Terus dari segi organisasinya juga, dari pucuknya, dari Perbasi udah mulai berbenah. Terus dari para klub juga sudah mulai membenahi para sistematis dari klubnya supaya bisa menciptakan anak-anak basket yang mempunyai skill bagus dan bisa bertanding lah ya, nasional. Terus sejauh ini nih Kang Amin pernah membimbing ataupun mengikuti perlombaan nggak? Pernah. Kemana aja nih? Untuk level sekolah saya udah pernah ke Jawa Barat ya, tingkat Jawa Barat saya udah pernah. Terus untuk klubnya juga sama tingkat Jawa Barat udah pernah. Berarti baru cakupan Jawa Barat ya? Ya, cakupan Jawa Barat. Pernah di nasional juga, cuman karena suatu kendala lah ya, suatu konflik, jadi ya tidak bisa dihitung lah. Tapi kan itu salah satu katakanlah triggernya teman-teman dari Kang Amin yang udah membuktikan bahwa pebasket Purwakarta itu bisa tembus nasional. Ya, betul. Ya sebenarnya untuk sumber daya manusianya dari anak-anak usia dini banyak potensi-potensi lah dari anak-anak Purwakarta. Cuman karena kita belum terstruktur dari sebelumnya, jadi kadang banyak sekali anak-anak yang udah lulus dari SMA, dia kan karena tidak tahu harus kemana, tidak diarahkan kemana-kemananya, akhirnya ketika lulus SMA itu udah nggak ada lagi potensinya. Betul. Jadi kabur aja. Dan klub itu menyatukan apa ya, ketika mereka kebingungan, oh ini nih wadahnya gitu ya. Betul. Jadi mengarahkan juga lah. Jadi dengan adanya klub ini. Kang Amin nih, apa sih yang membuat Kang Amin tertarik di dunia basket ataupun sekarang katakanlah melatih basket?
Apa ya, hobi sih, berawal dari hobi. Karena dari kecil saya suka olahraga, terus kenal basket udah SD, cuman baru masuk basket betul-betulnya itu di SMP. Di SMP saya kan SMP 3 tuh 1,5 tahun. Setelah itu pindah ke Jawa Timur. Di situ saya mulai tahu, oh ternyata basket tuh kayak gini nih, ketatnya, serunya, terus gimana persaingan antar sekolahnya, antar klubnya. Klub. Jadi saya pernah di Jawa Timur lumayan lah dapat ilmu banyak, dan saya pengen menerapkan di Purwakarta, kota kecil ini lah disebutnya kota kecil. Nah, cerita yang orang lain tidak tahu nih mengenai karir Kang Amin di dunia basket. Pernah dilarang orang tua kah, atau pernah sakit hati kah, atau gimana kah gitu? Ya, sebagaimana anak-anak pada umumnya sih, kalau karena kan olahraga basket itu olahraga nomor sekian ya. Betul. Dibandingkan dengan olahraga sepak bola yang ibaratnya para orang tua udah tahu lah gimana pendapatannya. Iya, betul. Di olahraga basket itu waktu SMP emang pernah dilarang ngapain sih basket, nggak ada pendapatannya. Betul. Cuman kan kembali lagi karena udah hobi, udah seneng banget lah sama olahraga basket. Ya segimanapun dilarangnya pasti kita gabus aja lah ibaratnya, mau ngomongan apa, yang penting kita bisa membuktikan pada orang tua bahwa di olahraga basket itu kita dapat hal gitu, dapat banyak hal sampai di titik ini lah ya. Nah, sampai di titik, walaupun ibaratnya kita gak bisa sampai nasional, tapi kan kita dapat relasi banyak dari olahraga basket ini. Jadi gak cuma dapat ilmunya aja, tapi kita dapat relasinya dengan olahraga basket. Kita tahu, oh si ini pekerjaannya ini, si B pekerjaannya ini, dan nambah keluarga juga ya. Nambah keluarga juga pastinya. Terus ada kegiatan ataupun rencana-rencana Kang Amin gak ke depan nih? Sekarang kan pandemi nih. Punya konsep nggak sih buat teman-teman basket di Purwakarta? Ada dong pastinya. Kalau saya sendiri kan sekarang masuk ke dalam organisasi Perbasinya ya. Perbasi. Di bidang pertandingan ya. Sebelumnya juga kita udah mengadakan pertandingan untuk kelompok umur 16 dan 14 juga. Nah, setelah itu rencananya kita ingin mengadakan kelompok umur 14 turnamen. Cuman untuk jangka panjangnya ya kita pengen menciptakan para pemain basket di Purwakarta ini yang bisa ke nasional maupun internasional lah. Karena banyak sekali kan kayak tahun kemarin itu kita ada pemain SMP 3 yang masuk ke Jakarta di PPOP, terus ada juga yang masuk ke Banten, terus ada juga beberapa pemain yang masuk ke tingkat nasional, ke Jurnasnya, ada di Kejurnas Jawa Barat. Nah berarti bukan tujuan maksudnya cetak yang akan Kang Amin lakukan ke depan ingin melahirkan generasi-generasi yang tembus nasional. Ya betul. Selain itu juga ya kita pengen olahraga basket ini jadi olahraga ya minimal diminati banyak orang. Nah minimal nomor 2 lah. Jadi olahraga basket itu sebenarnya bukan olahraga mahal juga kan. Betul. Karena kebanyakan apa ya, statement hype beast. Karena banyak yang pakai sepatu basket, Air Jordan mahal banget. Terus sepatu basket harganya mahal banget. Tapi nggak gitu. Kita juga sebenarnya di Indonesia banyak kan, kayak di DBL dia ngeluarin sepatu murah-murah. Jadi olahraga basket itu olahraga rakyat juga sebenarnya. Betul. Bisa dinikmati semua kalangan. Betul. Ya? Cuman ya memang ya tadi gaya hidup, pakaian dan lain sebagainya itu ada harganya gitu. Nah, sejauh ini Kang Amin punya kendala nggak nih untuk di basket sendiri? Banyak sih untuk kendala ya, terutama untuk menarik minat anak-anak untuk ikut basket. Cuman kan sekarang udah mulai banyak juga, karena olahraga basket ternyata menyenangkan. Olahraga basket ternyata selain walaupun jauh dari kata penghasilan, tapi di olahraga basket bisa menyehatkan lah minimal. Betul. Tapi kan untuk kendalanya sendiri, ya karena dari kebanyakan orang tua dari anak-anak si murid ini memikirkan jangka panjangnya kan. Betul. Kita tidak bisa melarang kan anak-anak orang tua murid untuk ikut basket atau misalnya basket itu gini. Tapi kita juga gak bisa ibaratnya apa ya, menahan lah. Betul. Atau basket juga kalau misalnya ditekuni dengan betul-betul ada beasiswanya. Banyak ya? Banyak banget. Kemarin juga dari Purwakarta ada yang ikutan beasiswa di Semarang. Ya, cewek dari anak Semanda. Masuknya berarti beasiswa prestasi ya? Prestasi, full dari masuk sampai selesai gak dapat biaya apapun itu. Banyak sebenarnya kalau misalnya kita benar-benar
pengen jalur basket. Dari segi pendapatan juga ya untuk sekarang profesional tuh cukup menjanjikan sih. Nah, yang Kang Amin rasakan hari ini di Purwakarta, kehadiran pemerintah di dunia basket nih ya. Apa sih yang Kang Amin rasakan, ataukah emang udah dirangkul atau emang belum, atau emang fasilitasnya kurang memadai atau emang udah ada gitu? Nah, untuk fasilitas sekarang udah mulai beberapa tempat, beberapa swasta udah ada yang bikin lapangan basket. Contohnya Galaxy. Kalau misalnya beberapa tahun kemarin Purwakarta sempat punya lapangan outdoor, cuman diruntuhkan dan dijadikan kolam renang. Nah, di situ teman-teman dari anak basket komunitas maupun sekolah-sekolah juga sempat bingung tuh, penggantinya mana nih? Karena nggak ada kan. Biasanya kita main di outdoor, indoor dulu ada, cuman sudah serbaguna. Jadi lapangannya bareng-bareng juga lah. ya bareng-bareng. Itu pun jarang dapat bagian, dapat bagian di latihan indoor. Tapi izin mah dapat gitu ya? Izin dapat selama itu untuk pendidikan, untuk pelatihan didikan dini itu dapat aja dari pemerintahnya. Cuman ya itu, kita kan juga kalau misalnya lapangan serbaguna kan pasti dipakai sama dipakai sama olahraga ini, pakai olahraga ini. Nah, jadi sempat bingung juga saat lapangan outdoor diruntuhkan itu. Tapi untuk sekarang baru-baru ini juga karena ada lapangan Galaxy, jadi berlahan beberapa komunitas ada yang jadi suka basket, dan ternyata banyak juga, banyak pasti, di Purwakarta banyak banget. Nah, mudah-mudahan sih kalau peran pemerintahnya, kita pengen ada lapangan indoor yang bisa dipakai sama umum, karena lapangan indoor yang sekarang di Dispora itu masih boleh digunakannya hanya untuk khusus lah ya, khusus untuk perbasi, yang untuk pelatihan buat kejurnas gitu, pelatihan daerah lah ibaratnya kayak gitu. Tapi untuk umumnya kita belum ada, yang swasta pun baru ada satu, itu di Galaxy. Nah, kita butuh banyak banget lapangan lah, karena dengan fasilitas yang memadai, insya Allah sumber daya manusia juga ada, dan prestasi pun akan mengimbangi. Betul sekali, karena prestasi dan potensi teman-teman anak muda di Purwakarta itu terbatas oleh ruang publik ya. Ruang publik kita kurang, terus sarana komunikasi juga dari pihak pemerintah dengan pegiat pelaku olahraga ataupun pelaku seninya kurang, dan lain sebagainya. Kang Amin, apa sih yang membuat Kang Amin mendapatkan pelajaran gitu atau makna di olahraga basket ini? Banyak banget sih yang saya pelajari dari olahraga basket untuk kehidupan juga. Kayak disiplin, gimana caranya disiplin waktu. Kan kita dengan seseorang itu mempunyai kepentingan yang berbeda-beda. Mereka juga punya waktunya sendiri. Bahkan time is money ya. Di sini di olahraga basket kita belajar gimana caranya disiplin waktu, gimana datang latihan yang tepat, gimana caranya kita give and take juga. Ketika kita memberi, maka akan ada sesuatu yang kita dapatkan. Dan juga di olahraga basket ini saya banyak belajar, dapat relasi juga sih, terutama dapat relasi dengan orang-orang yang baru. Kita punya relasi, ketika kita dapat sesuatu hal, kita butuh orang ini, sesuatu hal ini ada. Jadi banyak relasi lah dari olahraga basket, itu banyak ilmu yang saya dapatkan. Nah, itu yang membuat Kang Amin katakanlah bertahan dan terus berkarir di dunia basket nih. Pesan nih buat teman-teman para olahragawan basket di Purwakarta terkhusus apa nih? Untuk teman-teman olahraga, teman-teman komunitas atau adik-adik yang sedang ikut olahraga basket lah ya. Jangan pernah berkecil hati kenapa harus memilih olahraga basket, karena dengan kita tekun dan kita konsisten dengan olahraga basket, kalau kita percaya pasti akan ada jalan dapat hal yang terbaik dari olahraga basket itu sendiri. Mantap, dan buktikan bahwa olahragawan Purwakarta atau atlet Purwakarta atau atlet basket bisa menembus nasional, Kang Min. Betul sekali. Oke, terima kasih. Dan juga kan dari teman-teman, dari ada anak Purwakarta juga yang ikut seleksi seleksi timnas junior nasional ya, Dewantara. Mantap sekali. Dan juga jangan lupa subscribe LBBO ya, channel saya LBBO. Nah, itu teman-teman semua, terima kasih Kang Amin udah datang di kamar Hadi Al-Bulaki. Mudah-mudahan berkah keilmuan yang sudah dipaparkannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.